Halo sahabat naskah Nusantara, saya Teddy Permadi, pengampu mata kuliah Filologi di Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Senang rasanya dapat berjumpa lagi. Adapun topik diskusi kali ini adalah struktur dan komponen surat tanah di Priangan awal abad ke-20. Topik diskusi kita kali ini berawal dari pembacaan artikel Ibu Ruhaliah yang berjudul Jejak Penjajahan pada Naskah Sunda, Studi Kasus pada Surat Tanah yang dimuat di Jurnal Jumantara volume 1 nomor 1 bulan Juni tahun 2010 halaman 49-60. Dalam abstraknya, Ibu Ruhaliah menyatakan bahwa adanya pengaruh Mataram dalam bidang aksara dan pengaruh Belanda dalam bidang administrasi pemerintahan menyebabkan perubahan sosial di masyarakat, termasuk dalam sistem jual beli. Aksara cecerakan pernah menjadi aksara resmi pemerintahan di wilayah Sunda, padahal sebelumnya masyarakat Sunda sudah memiliki aksara Sunda yang diketahui mulai digunakan sejak abad ke-16. Penggunaan aksara cecerakan ini terus berlangsung hingga awal abad ke-20. Salah satu contoh akta jual beli yang menggambarkan kehidupan pada masa itu serta sebelum dan sesudahnya. Naskah Sunda yang dijadikan data oleh Ibu Ruhaliah adalah naskah surat tanah dari daerah Priangan yang berangkat tahun 1903. Untuk membaca artikelnya secara lengkap, sahabat naskah Nusantara disilakan untuk mengunjungi laman Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan mengunduh artikelnya secara cuma-cuma. Selanjutnya, pada tahun 2012 saya menerima 2 berkas surat tanah berupa data digital hasil scanning dari Departemen Pendidikan Bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia melalui Bapak Agus Herman yang meminta saya untuk mengalih-aksarakan teks naskah dimaksud ke dalam aksara Latin. Berdasarkan identifikasi data digital yang saya dapatkan, masing-masing naskah ditulis pada tahun 1906 dan 1911. Secara berurutan, naskah surat tanah berangkat tahun 1903 yang dijadikan data oleh Ibu Ruhaliah, kemudian naskah berangkat tahun 1906 dan 1911, selanjutnya disebut naskah A, naskah B, dan naskah C. Ketiga surat tanah yang dijadikan sebagai bahan kajian itu tidak didapatkan dalam bentuk aslinya, sehingga aspek kodikologis naskah tidak dapat diungkap secara lebih lengkap. Seperti halnya naskah A, aksara yang digunakan pada surat tanah berangkat tahun 1906 dan 1911 adalah aksara cacarakan yang bentuk aksaranya ditulis dengan rapi, masih jelas, dan mudah dibaca. Adapun bahasanya adalah bahasa Sunda. Kemudian alat tulis yang digunakan baik untuk naskah A, B, dan C berdasarkan berkas pena yang terdapat pada ketiga naskah diduga ditulis dengan menggunakan alat tulis modern berupa pulpen yang mempunyai tabung penyimpanan tinta. Hal ini dapat dicermati dari berkas tinta yang cenderung konsisten dan tidak adanya bagian yang kelebihan atau kekurangan tinta, seperti ditulis dengan alat tulis tradisional, misal lidi pohon nau atau bulu angsa. Tinta tulis berwarna hitam diduga tinta cair buatan pabrik seperti halnya tinta Parker. Mengenai bahan naskah, ketiga naskah surat tanah tersebut dipastikan ditulis menggunakan kertas pabrikan berupa kertas polos tanpa garis, bukan berupa kertas segel, dan ukuran kertasnya dimungkinkan berukuran double folio, seperti nampak pada bagian bawah naskah B yang dapat diamati atas adanya lipatan kertas yang menunjukkan bahwa kertas yang digunakan adalah kertas berukuran double folio. Selanjutnya, berdasarkan data ketiga surat tanah, yakni naskah A, naskah B, dan naskah C,
Maka diajukanlah artikel berjudul Struktur dan Komponen 3 Surat Segel Tanah di Priangan awal abad ke-20 dan berhasil dimuat di Jurnal Jumantara volume 9 nomor 2 bulan Desember tahun 2018 halaman 261 sampai 280. Untuk membaca artikelnya, sahabat Nusantara pun disilakan untuk mengunjungi laman Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan mengunduh artikelnya secara cuma-cuma. Seperti halnya surat dinas pada umumnya, surat tanah pada naskah A, naskah B, dan naskah C pun mengandung struktur pembuka, isi, dan penutup. Pada bagian pembuka berisi komponen titik mangsa. Naskah A bertitik mangsa di Cidalawong 29 November tahun 1903. Naskah B bertitik mangsa Gumuruh 20 Agustus 1906 dan naskah C bertitik mangsa Gumuruh 6 April tahun 1911. Berdasarkan informasi yang dinyatakan Ruhaliyah, Cidalawong sebagai tempat penulisan naskah A saat ini berada di wilayah administrasi Desa Biru, Kecamatan Pacet, Distrik Cipeje, Kabupaten Bandung. Adapun nama tempat Gumuruh pada naskah B dan naskah C saat ini berada di wilayah administrasi Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Penulisan nama tempat pada naskah A, naskah B, dan naskah C secara objektif mengacu pada wilayah administrasi desa, di mana surat tanah dibuat dan tidak mengacu pada wilayah administrasi kota atau kabupaten. Adapun format penanggalan menggunakan sistem kalender Masehi dan tidak menggunakan sistem kalender Hijriah atau kalender Sunda. Pada bagian struktur isi surat tanah diawali dengan penyebutan nama pihak pertama yang disertai identitas lain, maksud, dan tujuan. Pada naskah A, pihak pertama adalah Nyi Imon, warga Desa Biru, Distrik Cipeje. Nyi Imon menyatakan bahwa dirinya menjual sebidang sawah yang berlokasi di Lebak Gede. Luasnya menurut catatan Qohir adalah 2 bau 380 tumbak dengan pajak sebesar 4,56, namun tidak disebut jumlah hitungannya. Adapun pembacaan teks naskah yang didasarkan pada hasil pembacaan Ibu Ruhaliyah adalah kaula nu nandatangan di handap ieu ngaran Nyi Imon, urang Desa Biru, Distrik Cipeje, geus ngaku tarik mengajual akad seluk tanah. Tempatna di Geblegan Lebak Gede, legana menurut Qohir 2 bau 380 tumbak, pajegna 4,5 genep. Pada naskah B, pihak pertama terdapat 4 orang dengan pembacaan teks naskah sebagai berikut. Kaula anu nandatangan di handap ieu surat segel 4 jalma. Hiji ngaran Madkasan urang Desa Gumuruh, Kecamatan Nagari Kota Bandung. 2 Madhapi urang Desa Buah Batu, Kecamatan Buah Batu, Distrik Ujung Berung Wetan, Bandung. 3 ngaran Madnasim urang Desa Babakan Jati, Kecamatan Buah Batu keneh. 4 jalma ngaran Madnayi urang Desa Babakan Jati keneh. Geus tarima sarta mengaku ngajual lepas mutlak hiji luwuk sawah. Legana menurut letter N 312 tumbak, pajegna 3,74 sen, persil kadaftar 80 tilu, 2 nomor turun 225, tempatna sawah di Geblegan Gumuruh, Desa Gumuruh. Adapun pada naskah C, pihak pertama adalah Ambu Sariem, warga Desa Gumuruh, Kecamatan Kota Bandung. Ambu Sariem menyatakan bahwa dirinya menghibahkan atau menghadiahkan sebidang sawah seluas 1.106 tumbak dan satu tempat pekarangan luasnya 75 tumbak. Lokasinya di Blok Gumuruh, nomor persil 59. Adapun pembacaan teks naskahnya adalah sebagai berikut. Kaula anu nanda tangan di handap ieu surat segel ngaran Ambu Sariem,
urang Desa Gumuruh, Kacamatan Kota Bandung. Geus tarima sarta suka kaula sorangan mere mutlak hiji tempat sawah legana 1.100 genep tumbak jeung hiji tempat pakrangan lega 75 tumbak. Tempatna di Geblegan Gumuruh, nomor persil 50 Batas lokasi tanah yang tercantum pada ketiga naskah, yakni naskah A, naskah B, dan naskah C, semuanya menyebut arah mata angin yang berorientasi pada arah mata angin kaler, wetan, kidul, dan kulon, atau dimulai dengan utara, timur, selatan, dan barat. Adanya kesamaan penyebutan orientasi arah mata angin dalam pernyataan batas kepemilikan lahan pada naskah A, naskah B, dan naskah C bisa jadi berupa kesadaran kolektif masyarakat Sunda yang bersumber pada konsep opat madhab kelima pancer. Adapun pembacaan batas tanah pada naskah A adalah sebagai berikut. Ti kaler tepung watesna jeung susukan. Ti wetan tepung watesna jeung jalan kampung. Ti kidul tepung watesna jeung susukan. Ti kulon tepung watesna jeung susukan Cikotor. Batas tanah pada naskah B adalah ti kaler tepung wates jeung sawah Ambu Ismad. Ti wetan tepung wates susukan leutik. Ti kidul tepung wates jeung sawah Muasan jeung sawah Pasmi. Ti kulon tepung wates jeung sawah Bapak Ismal. Adapun batas tanah pada naskah C adalah ti kaler watesna susukan, ti wetan watesna susukan, ti kidul watesna sawah Ambu Sarim, ti kulon watesna bagian Nyi Irut. Selanjutnya pada komponen tujuan dan keterangan lain yang menyertai maksud dari pernyataan yang dituangkan pada bagian awal surat segel tanah. Pada teks naskah A dinyatakan bahwa dijual akad kangaran ngangsanata urang Desa Cidawolong, distrik Cipeujeih keneh kana duit 150 rum sarta duitna geus katampa ku tangan kaula kabeh. Berjanjian di mana kaula geus buka duit sakitu mangke dibeli deui ka Karsanata. Ulah hese tegesna Karsanata kudu masrahkeun ka kaula jeung waktu kaula jual beli akad terus lapor ka Kapala Cidawolong. Pada teks naskah B dinyatakan bahwa sawah dijual kepada Nyi Ena, warga Desa Gumuruh, Kecamatan Kota Bandung, seharga Rp200 perak secara kontan. Dinyatakan pula bahwa sawah yang dijual tersebut adalah milik pribadi sebagai warisan dari bapaknya yang bernama Muhasim. Lama kepemilikan adalah 20 tahun. Adapun setelah sawah dijual kepada Nyi Ena, maka sawah tersebut mutlak menjadi milik Nyi Ena dan tidak boleh ada yang mengganggu gugat. Pembacaan teksnya adalah sebagai berikut. Dijual lepas mutlakna kangaran Nyi Ena urang Desa Gumuruh, Kecamatan Nagri Kota Bandung. Harga 200 bilangan Rp200 perak. Suka kaula opat jalma sarta duitna geus katarima kabeh dibayar kontan. Dibayarnya ku rupa uang rupiahan harga Rp200. Jeung ieu sawah estu banda kaula pribadi, asal sawah turunan ti bapak kaula ngaran Muhasim. Heubeulna di tangan kaula geus 20 tahun. Ayeuna ieu sawah dijual ka ngaran Nyi Ena, hanteu aya hahalanganana sarta jadi tetap milik Nyi Ena. Adapun pada teks naskah C dinyatakan bahwa sawah dan pekarangan yang dihibahkan kepada Nyi Jena adalah milik pribadi dari Ambu Sariem yang merupakan warisan dari suaminya Bapak Sarijo yang sudah meninggal dunia. Sawah dan pekarangan tersebut sudah dimilikinya selama 20 tahun. Setelah dihibahkan kepada Nyi Jena, maka sawah dan pekarangan tersebut mutlak menjadi milik Nyi Jena dan tidak boleh ada yang mengganggu gugat, termasuk ahli warisnya. Pembacaan teksnya adalah sebagai berikut. Ieu sawah jeung pakrangan nu kasebut di luhur surat segel
estu banda kaula pribadi. Asal sawah jeung pakarangan bagian ti sahi kaula ngaran Bapak Sario nu geus tilar dunia ti heula di tangan kaula geus 20 tahun. Dimutlakeunana ka anak nyijena hanteu aya hahalanganana. Jadi tetap milikna nyijena. Hanteu beunang diganggu-gugat ku ahli waris kaula. Selanjutnya pada struktur penutup surat tanah, seperti halnya surat perjanjian yang menyangkut kepemilikan tanah dan berdampak pada aspek hukum, terdapat adanya tanda tangan kedua belah pihak yang terikat perjanjian dan disertai oleh saksi-saksi yang menguatkan perjanjian tersebut. Berdasarkan data yang terdapat pada ketiga teks naskah surat tanah, pihak pertama dan pihak kedua menandatangani surat segel tanah dimaksud dan disaksikan oleh adanya saksi yang terdiri dari lurah, juru tulis lurah, saksi tuah, saksi somah, saksi sebagai suami, saksi dari pihak saudara, dan saksi dari pihak ahli waris. Pada teks naskah A, saksi pada waktu jual beli adalah Marnasik dan Marna, ini tidak terbaca, sebagai saudara, dan Wipraja sebagai suami. Di samping itu dinyatakan adanya pihak yang mendapat laporan, yaitu juru tulis lurah dan lurah desa Cidalawong. Pada naskah B, saksi dibedakan atas saksi lurah, saksi tuah atau sesepuh desa yang terdiri dari Murad dan Marha, dan saksi somah atau saksi dari warga biasa yang terdiri dari Madkasan dan Ardani. Berikut ini adalah saksi. Yang pertama adalah lurah, kedua tuah, ketiga tuah, keempat saksi somah, dan kelima saksi somah. Adapun tanda tangan kaula nu ngajual lepas mutlak sawah 4 jalma, 1 Madkasan, 2 Madhapi, 3 Madnasim, dan 4 Madnayi. Pada teks naskah C, saksi dibedakan atas Ardani sebagai saksi saudara dan saksi ahli waris yang terdiri dari Nyi Sariem, Nyi Irut, Nyi Emah, dan Nyi Argah. Nah, ini berikut adalah tanda kaula ahli waris. 4. Hiji Nyi Sariem, 2 Nyi Irut, 3 Nyi Enah, 4 Nyi Argah. Adapun bagian ini adalah tanda tangan kaula nu mere mutlak sawah jeung pakrangan Ambu Sariem. Kemudian ada saksi dulur Ardani. Berdasarkan analisis atas struktur dan komponen ketiga surat tanah di Priangan dari awal abad ke-20, dapat disimpulkan bahwa ketiga surat tanah dimaksud dibangun atas struktur kepala surat, isi surat, dan penutup surat. Kepala surat dibentuk oleh komponen piti mangsa yang terletak di sebelah kanan atas surat. Kedua, isi surat dibentuk oleh komponen pernyataan diri pihak pertama, berikut keterangan lainnya yang menyangkut identitas dan maksud, tujuan, batas, dan keterangan lain. Adapun penutup surat dibentuk oleh komponen pernyataan akhir dan tanda tangan yang memberikan pernyataan serta tanda tangan saksi. Dari segi penulisan, ketiga teks naskah surat tanah, yaitu naskah A, naskah B, dan naskah C, tidak terdapat adanya kesalahan tulis dan penyimpangan redaksional. Hal ini dimungkinkan bahwa ketiga naskah tersebut ditulis oleh seorang juru tulis di tingkat pemerintahan desa yang dikenal dengan sebutan juru tulis desa atau Paulis. Adapun dengan adanya keteraturan struktur dan komponen surat tanah dimaksud, menunjukkan telah adanya tertib administrasi di tingkat pemerintahan desa pada awal abad ke-20 dan nampaknya mengikuti saran dari pihak pemerintah Hindia Belanda dalam pengelolaan sistem administrasi pemerintahan desa. Demikian jumpa kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di topik diskusi yang lainnya.